Selamat Paskah, selamat Paskah. Ya, dan salam hidup berharga di mata Tuhan. Salam hidup berharga. Hidup berharga karena Kristus, penebus, Sang Kreator yang ajaib, yang menebus Anda dan saya, Bapak Ibu sekalian. Darah Sang Penjunan, Sang Damai, Raja Shalom itu yang menebus. Karena itu betapa berharganya hidup Bapak Ibu sekalian di mata Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini perihal kerajaan Allah dan Paskah di hatiku. Kerajaan Allah dan Paskah di hatiku. Bicara mengenai kerajaan Allah dan Paskah, menunjuk kepada figur Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi bicara mengenai kerajaan Allah dan Paskah, itu menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri ada di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat satu kali waktu orang-orang berbondong-bondong datang mengiring Yesus dari berbagai daerah. Lalu Yesus memberikan perumpamaan perihal kerajaan Allah dan nanti maknanya Paskah buat kita. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Ini biji sesawi yang ada di seputar Danau Galilea ya Bapak Ibu. Jadi benih biji sesawi ini tidak sama dengan sawi yang ada di area seputar kita. Kalau sawi di seputar kita kan sawi putih, sawi hijau, ya sawi sendok, pokcoy itu. Tapi ini biji sesawi, jadi bukan biji sawi. Jenisnya jenis sayuran, tapi tumbuh subur di area dekat Danau Galilea. Diangkatnya permukaan ke permukaan oleh Kristus untuk jadi perumpamaan yang menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Hal kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditanam di tanah. Biji sesawi paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun bila ditanam, ia tumbuh menjadi pohon yang lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Sekali lagi ini menunjuk kepada pribadi Kristus. Karena itu berbicara mengenai biji sesawi, sebenarnya Yesus Kristus adalah biji sesawi sejati. Iya, dia dalam keberadaan sebagai Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, sama dengan Anda dan saya, dan dalam keadaannya sebagai manusia, sama seperti kita, dia merendahkan diri dan taat sampai mati seperti biji sesawi yang ditanam itu. Bahkan sampai mati di kayu salib, kematian yang paling ngeri dan hina. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Mengarah kepada pribadi Yesus, Sang Penebus, Sang Penyelamat itu telah ada di antara kamu. Jadi perumpamaan ini diangkat. Saudara, berbicara biji sesawi yang mati dan bangkit itu telah menjadi pohon keselamatan di dalam hidup kita bersama. Yesus Kristus yang mati dan hidup menjadi pohon keselamatan dan pohon kehidupan bangsa-bangsa. Berbagai latar belakang, berbondong-bondong orang mengikut dia untuk melihat. Ini pohon kehidupan, pohon keselamatan telah hadir di tengah kita. Sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kematian kekal itu. Kita menerima pengampunan. Saudara menerima pengampunan dalam kekayaan anugerah Allah. Pengampunan progresif, aktif, terus menerus. Hari demi hari, lembaran demi lembaran hidup diwarnai dengan kekayaan kasih karunia Allah di dalam Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dibenarkan, dikuduskan, dipulihkan, aktif dalam bentuk progresif. Diciptakan semakin indah sepeta segambar imago Dei itu. Begitu saudara, apapun latar belakangnya, apapun latar belakang status sosial ekonomi kita, carut marutnya kita, keluarga kita, kepribadian kita yang sungsang-sungsang, apapun keburukan kita,
dimerdekakan, dibebaskan, dikuduskan, dipulihkan, diprospek ke depan, didewasakan, kelak dimuliakan segambar peta teladan Allah. Wow, ini anugerah mahal bukan? Yang tak terbeli dengan uang bukan? Tak terbeli oleh jabatan bukan? Ya, karena itu kalau diperhatikan di pohon silsilah Yesus Kristus, Matius pasal 1, saudara temukan di sana, inilah silsilah Yesus Kristus. Ada orang-orang berbagai latar belakang yang buruk, sungsang, status ekonominya, status hidupnya, status sosialnya, tapi bisa ada di pohon keselamatan itu. Tamar dan Rahab itu perempuan sundal, pelacur Kanaan. Tapi bisa ada di pohon keselamatan silsilah Yesus Kristus. Betapa mahal itu. Karena itu apapun latar belakang Anda, Allah bisa mencangkokkan kita. Kita ini tunas-tunas liar yang gak kepake-kepake itu dicangkokkan dalam pohon keselamatan ilahi. Rut perempuan Moab. Kalau ingat Moab, itu ingat Sodom Gomora. Bukan? Nah, peristiwa Sodom Gomora yang bejat, yang rusak, babak belur itu saudara. Ya, hujan api belerang atasnya, selamatlah keluarga Lot dan kedua putrinya. Istrinya meninggal bukan menjadi tiang garam. Lalu jadilah inses anak dan ayah. Lahir keturunan Moab itu sama Amon. Jadi buruk, sungguh buruk ini. Ya, keluarga yang carut marut saudara. Tapi bisa ada di pohon silsilah. Pohon keselamatan Tuhan. Batseba kawin campur dengan orang Het. Orang-orang Het itu juga buruk. Orang Het itu keturunan Kanaan, putra dari Ham. Saudara ingat Sem, Ham, Yafet dalam sejarah kan begitu. Anak dari Nuh. Ham adalah mempermalukan martabat orang tuanya, kehormatan orang tuanya, lalu menerima kutukan. Ham itu turun-temurun menerima kutukan. Di dalamnya ikutlah Het. Esau yang menjual hak kesulungan kawin dengan orang Het. Saudara, Raja Ahab Israel menikah dengan Ratu Isabel. Ratu Isabel itu orang Het. Buruk orang Het itu. Tapi dicangkokkan bisa ada di pohon keselamatan Tuhan. Ini satu anugerah besar. Allah mengangkat kita yang rusak, yang pekat, yang lumpur, yang betul-betul kotor sudah. Tak layak, begitu gembel benar. Tapi statusnya, harga dirinya diangkat sedemikian rupa. Anakku, hari ini kamu telah menjadi anakku. Aku merdekakan kau. Aku memikul segala carut marutmu. Lewat kematianku, penebusan di hadapan Allah, aku taruh darah penebusan bagimu. Jadi Allah tidak melihat keburukan dosa-dosa kita, tapi Allah melihat ada tanda darah sehingga dilalukannya dosa. Martin Luther, tokoh reformator abad 15 berkata, tidak peduli seberapa pekat dan gelap, lumpur dan sumur dalam dosamu, tapi Allah melihat ada tanda darah, maka dikuduskannya, dibenarkannya dan diterimanya Anda menjadi anaknya. Status diangkat, harga diri martabat ini yang begitu mahal. Termasuk para perempuan. Pada zaman sejarah orang-orang Yahudi, perempuan kan permisi menjadi warga kelas berikutnya. Malah doa orang-orang Yahudi bisa berkata begini, terima kasih Tuhan, aku tidak dilahirkan sebagai perempuan. Tapi Yesus datang mengangkat martabat perempuan. Bahkan perempuan yang buruk-buruk dicangkokkan di silsilah. Wow, ini anugerah besar saudara, sangat besar. Tak terbeli dengan uang, tak terbeli dengan harta. Karena itu tidak perlu silau dengan jabatan harta. Karena status anak Tuhan itu sudah di atas segalanya, anak Bapak sorga saudara. Seorang Profesor Martin Seligman, 81 tahun, dia profesor psikologi University of Pennsylvania. Dia berkata begini mengenai harga diri martabat itu. Bangunlah kualitas harga diri seseorang dengan bijak, maka Anda sedang membangun karier, pekerjaan, pelatihan-pelatihan prosesnya, sampai pencapaian tujuan hidup orang itu. Maka Anda sedang membangun relasi usaha orang itu. Bila Anda membangun harga dirinya, Anda sedang membangun dia untuk
berelasi sampai ke teamwork yang solid untuk membangkitkan harapan dan potensi terbaik hari depannya. Ini dari kacamata psikologi loh saudara. Melihat ini seorang profesor. Yesus Kristus Tuhan sudah lakukan itu saudara. Jauh lebih dari dia sebelum ngomong. Yesus sudah terpikul di kayu salib untuk angkat harga diri saudara. Untuk menggenapi destiny ilahi yang terbaik. Kelak dipermuliakan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Sangat mahal. Yang kedua, menjadi catatan kita, Yesus Kristus adalah Paskah sejati hidup orang percaya. Paskah sejati. Kematian kebangkitan Yesus Kristus bukan sebatas event atau hari raya gereja. Seperti kita memperingati. Bukan sebatas itu. Tapi dia nafas kehidupan orang percaya, kematian kebangkitan Yesus. Hari demi hari, tanpa hari raya Paskah, di luar hari raya Paskah maksudnya, kita tetap ada. Ya, ada kematian dan kebangkitan Kristus dalam perjalanan imanku, dalam pencapaian tujuan hidupku, dalam pembentukan karakterku, dalam aku bersosialisasi melakukan tugas-tugasku. Nah gitu saudara. Paskah di perjanjian lama berbicara mengenai pembebasan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir. Paskah di perjanjian lama. Setiap pintu yang ada tanda darah anak domba. Di kedua tiang pintu dan ambang pintu, maka malaikat maut melewatinya. Tapi di rumah orang-orang Mesir yang tidak ada tanda darah anak domba, terjadi kematian-kematian anak sulung, terjadi ratap dan tangisan pada waktu itu. Mengerikan bukan? Nah, Paskah di perjanjian lama artinya itu pembebasan umat Israel yang percaya darah domba ya di kedua tiang pintu dan ambang pintu itu. Malaikat maut melewatinya. Sedangkan Paskah di perjanjian baru mengarah kepada darah Yesus sendiri. Darah yang dikucurkan di salib Kristus, darah anak domba Allah yang tak bercacat celah itu. Saudara, menguduskan Anda, menguduskan Bapak Ibu sekalian, membenarkan. Ini progresif, aktif. Karena itu menjadi Kristen tidak sempurna di langkah awal. Langkah awal pertobatan, langkah awal dilahirkan baru, terus dimuridkan. Nah ini khotbah yang minggu depan ini. Jadikan sekalian bangsa murid. Baptiskan mereka, ajarkan segala yang telah kuperintahkan. Nah begitu saudara. Nah itu keindahan di dalam Tuhan. Bentuk progresif aktif itu seperti itu. Dibenarkan aktif, dimerdekakan aktif, dididik, diajar terus. Bertumbuh makin dewasa. Kilas balik kalau sudah 10 tahun ke depan, saudara kilas balik ke belakang. Wow. Iya ya berubah ya saya ini. Ya kok bisa ya? Saya pikir hidup saya seperti latar belakang saya yang dulu, nyatanya tidak. Itu karya Kristus hidup di dalam Anda. Pasca kematian kebangkitan Yesus hidup di dalam Anda bukan sebatas hari raya begitu saudara. Karena itu salib simbol cinta pengorbanan sejati atas tuntutan penebusan kutuk dosa dan eksekusi salib sangat kejam. Eksekusi salib sangat kejam. Pengadilan salib itu sangat kejam. Dipermalukan, ditampar, diludahi di depan umum publik saudara. Selesai itu ditelanjangi, disiksa oleh algojo. Dengan cambuk Romawi yang ujung-ujungnya ada patil-patil besinya. Lembing-lembingnya begitu. Carut marut luka sekujur tubuhnya. Masih ditampar, diludahi lalu harus memikul salibnya. Salib itu ada balok kayu vertikal yang pada waktu itu menurut penelitian ya rata-rata pada umumnya balok vertikal yang ujung begini ya 1,8 sampai 2,4 meter. Beratnya 130 kilo. Tapi yang horizontal yang berbentuk palang horizontal begini itu 1,5 sampai 1,8 meter. Ya, beratnya 57 kilo. Betapa hebatnya. Itu orang yang disalibkan, yang akan disalibkan harus mengangkat. Yesus mengangkat palang ini dan berulang kali terjatuh, dilecuti sampai tidak mampu lagi, tertatih-tatih dan berdarah. Lalu Simon Kirene yang ambil alih, kamu lakukan angkat itu kan. Masih ingat peristiwa itu ya? Saya tidak mengulang cerita ini. Seperti itu penderitaan eksekusi salib. Sangat kejam, tidak manusiawi. Ya. Memperlakukan seperti layaknya sampah kotoran masyarakat yang tidak berguna, lebih nyaris lagi maaf seperti hewan binatang.
Kalau saudara menemukan Yesus dipukul dengan buluh pada waktu itu, saya juga memperhatikan kenapa ayat ini harus dimasukkan. Ternyata buluh itu pemukul anjing untuk rumah orang-orang Yahudi, saudara. Anjing adalah binatang kafir yang tidak dipersembahkan di atas mezbah. Pemukul buluh bambu itu untuk pukul anjing ditamparkan di mukanya Yesus. Itu penghinaan yang sungguh tidak manusiawi. Sangat rendah. Sangat. Seperti itu Yesus memikul keberatan dosa Anda dan saya. Membayar harga di hadapan tahta Allah. Yesus Kristus bangkit adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan dari kematian. Seperti tadi katekismus yang dibaca Pak Beni tadi ya. Kebangkitan Yesus Kristus adalah tanda selesai. Selesai. Jadi waktu Yesus bicara sudah selesai, sudah genap, itu sah, lunas tuntutan penebusan hutang dosa, kematian kekal di hadapan Allah. Kutuknya selesai. Keren. Itu bukan kata frustasi. Kayak orang menyelesaikan tugasnya, sudah Tuhan, wis sampun bar, begitu ya saudara, sudah selesai. Wah, sambil kayak orang mengeluh, bukan. Itu tanda kemenangan. Selesai Bapak, selesai, lunas sah dibayar kutuk. Ya, lihatlah aku anakmu. Keren. Bila Yesus tidak bangkit, kita hidup dalam kutuk dosa turun-temurun. Turun-temurun. Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti kemenangan atas iblis. Bukti kemenangan atas iblis. Saudara punya hak bicara dalam nama Yesus, senyala engkau iblis. Saudara masuk satu rumah, kok rasanya rumah ini angker ya. Kok banyak penampakan-penampakan tidak jelas dalam tempat ini. Kok auranya lain, hawanya beda tempat ini. Saudara bisa katakan dalam nama Yesus aku perintahkan, hai iblis, enyah engkau dari ruangan ini. Rumah ini rumah shalom. Rumah ini rumah doa. Rumah ini rumah pujian. Rumah ini rumah kemenangan, haleluya. Menang saudara, pergi dia, pergi. Saya cerita gini karena berulang kali saya tinggal di pinggir kuburan. Jadi punya peperangan tersendiri. Ya, jadi tahu rumah kami memang dekat dengan kuburan. Belakang tembok langsung kuburan. Baik itu pernah di Semarang, baik waktu tinggal di Gianyar, rumah pastori itu belakangnya kuburan, saudara. Baik waktu di Pontianak, tanahnya juga bekas kuburan itu. Ya, jadi punya pengalaman seni-seni seperti ini. Dan iblis tunduk di dalam kebangkitan Yesus. Pegang ini. Kebangkitan itu hidup di dalam Anda dan Anda bisa ngomong sama iblis. Iblis dengar, keluar kamu. Ya, bisa ngomong begitu saudara. Ya, termasuk menang atas kutuk dosa dan kematian kekal. Sebab dia Tuhan. Bila Yesus tidak bangkit, salib akan dipandang kegagalan. Iblis akan terkekeh-kekeh. Mana Tuhan? Hari pertama, mana Tuhanmu? Hai orang Kristen, dengar ini. Mana Yesusmu yang katanya berkata akulah kebangkitan dan hidup hari pertama. Hari kedua dia masih ngejek. Ya, mana? Tengoklah. Kubur terkunci. Mana dia bangkit? Mana? Hari kedua, begitu hari ketiga, Yesus sudah berkata hari ketiga aku bangkit. Ya, bangkit. Ya, terkatup seluruh alam maut. Terkatup seluruh kekuatan maut. Bahkan neraka terkatup mulutnya. Yesus bangkit dan berkata, aku pemegang kunci kerajaan maut dan alam maut tidak mampu menguasainya. Bah, itu satu deklarasi spektakuler saudara. Kebangkitan Yesus Kristus yang ketiga adalah bukti sorga dan kehidupan kekal bersama Allah. Itu nyata kawan, itu nyata bagi orang-orang yang percaya. Bila Yesus tidak bangkit, sorga itu hanya isapan jempol. Apa sorga? Ning dia sorga itu di mana toh? Gitu saudara, nggak jelas. Ya, jadi Yesus bangkit menampakkan diri bukan sumpah pocong, saudara. Jelas menampakkan diri 40 hari, tidak fiktif. Rabalah bekas luka di tanganku, bekas tombak luka di lambungku. Jelas itu. Thomas, engkau yang ragu dan bimbang, sini ujung jarimu, cucukkanlah di bekas luka ini. Thomas sampai terhempas ke tanah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Dia tidak memanggil guru lagi saat itu. Begitu tahu Yesus bangkit dan bisa dirasakan tubuh kebangkitannya. Ya Tuhanku, dia tidak bilang Rabuni, ndak. Kurios.
Ya Tuhanku, semesta alam Engkau punya, Engkau memang bangkit. Wah, keren bukan? Yesus bangkit untuk Anda, amin. Kesimpulan dari khotbah ini termasuk di sini, salib dan kebangkitan pasca sejati orang percaya. Satu, dia ciptakan identitas baru bagi Bapak Ibu sekalian. ID-mu baru. Sedap. Apapun latar belakangnya. Sudah terkubur kawan bersama kematian Kristus. Yang ada hari ini statusmu baru. Lembaran hidup baru. Tujuan hidup baru. Asah potensi-potensi yang baru dengan karunia untuk mencapai tujuan Allah. Bangkitkan spirit kehidupan setiap hari. Bangkitkan imanmu. Keyakinan kokohmu. Bangkitkan pujian lewat syukurmu. Ya, haleluya. Sungguh bahwasannya selamanya kasih setiamu. Ya, terbukalah pintu-pintu yang tertutup, mulai saudara mengukir destiny. Karier-karier makin indah, pencapaian-pencapaian tujuan. Terbentuklah karakter yang terpuji dan hidup berarti. Gak sia-sia hidup. Jadi lakukan setiap hari dengan penuh ucapan syukur sesuai dengan profesimu. Kepercayaan Allah di dalam diri Anda. Setiap orang punya keunikan. Dunia market terlalu kaya. Yang jelas saudara dipakai menjadi kesaksian. Memancarkan cahaya Kristus hidup di dalam dirimu. Begitu saudara. Termasuk karakter ilahi begitu. Orang akan kagum. Wow. Ya, aku lihat Yesus hidup di dalam diri Anda. Ada kelembutan hatimu, submit. Ada ketaatan yang indah ya. Ada pengorbanan, ada kemurahan hati, ada penyerahan hidupnya. Ada kerendahan hati ya. Dia raja yang rela mencuci kaki murid-muridnya. Anda pun juga melayani dengan indahnya ya. Salam untuk para volunteer dari mimbar ini sampai ujung di atas sana saudara yang menjalankan multimedia. Anda melayani, Anda sama pahalanya dengan kami yang berkhotbah kawan. Tenang kawan ya. Allah melihat pengorbanan yang sama, pelayanan yang sama di hadapan Tuhan. Bukan untuk ego bukan. Untuk memancarkan cahaya Kristus hidup di dalam aku. Kembangkan bakat potensi karunia. Hadirkan harapan dan aman untuk hari depan. Gak perlu dikhawatirin. Karena Yesus serahkan dirinya, darah sang damai. Ditaruh nyawanya buat kita untuk menebus. Masakan hal makan minum. Hal kehidupan Allah tidak pelihara Anda. Nah begitu, masakan. Bapak Ibu yang senior-senior, usia-usia 50 ke atas dan masuk jenjang pensiun. Pensiun diperpanjang, usia untuk para pimpinan-pimpinan sesuai dengan undang-undang yang baru 60 tahun. Untuk bagian admin-admin 58 tahun. Saudara yang sudah pensiun tenang saja, begitu ya. Tetap ada karya Allah di hari lanjut usia. Ada visi Allah di hari lanjut usia Anda. Jangan pasif, tetap ada campur tangan Tuhan. Amin, amin. Kan gitu ya saudara ya. Teduhkan hatimu. Ini ada kisah kematian yang sedap. Pendeta Hugh Kennedy. Pendeta Trinity College di Edinburgh. Umur 72 tahun. Setiap kita bisa beragam ya umur. Tapi ini di usia 72 tahun kisahnya. Saat dia menit-menit terakhir sedang makan bersama di meja makan. Bersama anak-anak. Penglihatannya mulai buram. Lalu dia berkata kepada anak-anak, buka dan bacakan Alkitab anakku. Roma pasal 8 ayat 38-39. Anak-anak bukakan di meja makan itu, lalu bacalah bersama-sama. Mereka baca bersama-sama. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu Pak Kennedy Hugh ini berkata gini. Ulangi lagi kalimat terakhir. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih di dalam Yesus Kristus. Ulangi lagi kalimat yang terakhir. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu dia jawab bersama-sama katakan. Amin di meja makan itu. Lalu Pak Kennedy bilang begini. Aku sudah makan pagi sarapan bersama kalian ya. Tuhan bersamamu. Sebentar aku akan makan bersama dengan Yesusku. Saudara masih ingat? Aku mengetuk pintu. Kalau engkau mendengar. Kamu membukakan pintu hatimu. Aku akan masuk dan makan sehidangan dengan kamu. Jailah. Ya ini yang diambil sama dia.
Aku sudah makan bersama kalian, sebentar pintu sorga akan dibuka bagiku, dan aku makan seperjamuan dengan anak domba itu. Lalu tidak lama dia memejamkan mata dan berpulang. Mati itu kayak gini yang enak saudara. Ya, mati kayak gini. Saya kalau mau mati saya kepingin yang seperti ini. Jadi pamit-pamit baik-baik. Jangan mati kejang-kejang gini dulu. Enggak enak saudara. Nge-rap dulu gitu. Ngerok-ngerok TikTok dulu. Jangan, enggak usah lah begitu ya. Mati baik-baik lah. Pamit baik-baik. Shalom. Pamit ya pamit. Les kan lah saudara. Enak ya. Ya jangan kebanyakan selang baru. Oh Yesus enggak enak saudara. Sudah berdoa. Kami doa saudara yang terbaik lah. Ya amin. Salam doa bersama. Nah, yang ini kita perjamuan bareng. Lalu kita ngucapkan ini jadi bahan doa kita. Mari bangkit berdiri bersama.